Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin mendemokan bagaimana cara membuat dialog di Assembler Studio yang seperti pada game RPG. Contohnya seperti ini ya. Ketika dialog satunya ini diklik, maka akan berganti ke dialog berikutnya. Kemudian jika ini diklik, juga akan berganti ke dialog berikutnya. Penasaran? Yo, ikuti tutorial berikut ini. Kita praktekin gimana caranya membuat balon kata seperti yang ada di game. Ketika balon katanya ini disentuh, maka balon katanya akan menghilang dan muncul balon kata yang baru atau balon kata yang berikutnya. Pertama-tama saya di sini menyiapkan dua karakter, Bapak Guru dan murid. Nah, masing-masing akan bercakap. Tapi untuk balon katanya saya akan menggunakan balon kata yang lain ya. Sebagai contoh aja. Nah, di sini saya sudah menyiapkan 8 balon kata, tapi mungkin tidak akan saya gunakan semuanya. Yang pertama-tama anggap aja ini Bapak Guru. Nah, ini akan muncul balon katanya di Assembler Studio dengan cara drag and drop. Setelah balon katanya ini muncul di editor, perhatikan posisinya. Nah, gunakan posisi yang mudah untuk dihafal, misalkan angka 4 untuk Y-nya atau ketinggiannya yang mendekati angka 10 berarti 10, kemudian untuk Z-nya 0, biarkan pada koordinat 0. Nanti untuk text box yang berikutnya atau dialog yang berikutnya, gunakan X-nya 4, Y-nya kurang dari 10. Contoh ya, misalkan ini, anggap aja ini nanti muncul di atasnya Bapak ini. Kalau yang tadi 4, ininya 10, Y-nya. Setting untuk yang ini X-nya 4. Jadi posisi X-nya sama, kemudian berikan ketinggian misalkan 5. Nah, seperti ini. Jadi munculnya nanti ke atas sebanyak 5 unit. Oke. Kemudian masukkan text box yang berikutnya, juga sama di posisi 4 dan Y-nya 5, sama seperti text box yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Gunakan X dan Y sama, seperti itu ya. Jangan lupa, sebenarnya tadi ada yang kelupaan. Yang pertama ini jangan lupa dikasih nama dialog 1 itu ya. Kemudian kalau susah memilih karena ini objeknya berhimpitan, gunakan ini. Biasanya urut yang pertama kali diupload sampai yang terakhir itu urut. Jadi gunakan urutan yang ada di sini, daftar ini. Image ini berarti text box yang kedua. Berarti dialog 2. Biar mudah dalam pengeditannya. Klik ini lagi. Sama untuk yang image yang berikutnya, dikasih nama dialog 3, dan ini berlaku untuk dialog yang berikutnya juga. Ini saya berikan 3 contoh dialog saja. Oke, bagaimana cara mengaktifkannya? Karena yang muncul pertama adalah dialog pertama ini, maka dialog yang berikutnya di hidden saja. Caranya gimana? Masuk ke daftar objek, kemudian dialog 2 ini diculek matanya. Yang dialog 3 pun juga sama, diculek matanya. Seperti itu. Jadi biarkan dialog 1 yang muncul. Setelah itu dialog 1 diklik aja, kasih namanya custom interaction di bawah ini. Nah, mekanismenya adalah ketika objek ini ditekan, maka objek yang selanjutnya akan muncul, tapi objek yang ini akan hilang dan naik ke atas. Caranya adalah berarti hidden objek yang ini dulu, visibility-nya di set ke hide. Oke, apply. Kemudian karena ini harus naik ke atas, tambahkan action berikutnya, move up. Perhatikan juga distance, karena tadi kelipatan 5, jadi gunakan 5 ke atas, 5 unit ke atas. Seperti ini, apply. Kalau pengen tahu hasilnya, klik
Nah, seperti ini. Oke ya. Dan kalau sudah ininya naik ke atas dan menghilang, maka harus memunculkan dialog yang kedua. Caranya panggil dialog kedua di add new action. Caranya di mana? Show ya. Show dulu dialog yang kedua, pilih. Munculkan dialog yang kedua, kemudian apply. Ya. Kita coba. Nah, dialog 2-nya muncul tapi nggak naik ke atas. Maka kita harus menambahkan perintah yang berikutnya, yaitu tambahkan action yang kedua, move up, yang diperintah adalah dialog kedua. Simpel kan? Berapa? 5, karena tadi kan posisinya dialog 1 itu di unit 10 Y-nya. Kemudian kalau dialog 2-nya ini di unit kelima Y-nya, maka harus ditambahkan 5 ke atas biar posisinya sama dengan dialog yang pertama. Apply. Seperti itu ya. Kita cek hasilnya. Nah, seperti ini. Langkah berikutnya pun juga sama. Akan saya percepat ya. Jadi untuk yang langkah berikutnya, giliran yang dialog 2. Ketika dialog 2 sudah muncul di atas, maka berikan perintah yang sama seperti yang pada dialog 1. Untuk dialog 2 ini kan nggak kelihatan, tapi nggak apa-apa karena ini sudah berada di propertiesnya dialog 2. Jadi ketika dialog 2 dipencet, dialog 2 akan hilang, kemudian apply. Setelah hilang, kemana perginya? Ke atas, move up, tetap di dialog 2 ya. Kemudian tambahkan 5 unit. Kalau ini pakai 5 unit. Oke, apply. Kalau dialog 2 sudah hilang dan naik ke atas, maka munculkan dialog 3. Kayak gitu ya. Show dialog 3. Apply. Kemudian kalau dialog 3 sudah muncul, maka pindah dialog 3 ke atas. Tadi sudah show, sekarang move ke atas, move up. Dialognya jangan lupa ya, dialog ketiga. Sebanyak 5 unit. Seperti ini, apply. Kita cek. Ya, jangan khawatir. Yang tampil di sini adalah kondisi yang sekarang ini. Maka yang tampil sekarang ini bukan yang sebenarnya, karena untuk mendapatkan hasil yang real itu harus dimulai dari dialog pertama. Untuk itu kita harus melihat dari dialog pertama. Caranya gimana? Kita menggunakan preview di sini. Kita tunggu sampai projectnya ini benar-benar tersimpan. Nah, ini dia tampilannya sudah memutih, tandanya AR-nya sedang dijalankan. Ini biar kelihatan, kita atur dulu navigasinya, kemudian di zoom seperti ini. Nah, karena perintahnya tadi dimasukkan pada dialog pertama, klik dialog pertama. Ini yang muncul Bu Ratna. Baik anak-anak, apakah ada yang sudah mendapatkan jawaban? Ketika diklik, dialog 2 muncul. Belum Bu? Ya kayak gitu ya. Kemudian ketika ini diklik, dialog 3 harusnya muncul. Seperti ini. Ya, simpelnya seperti itu ya. Terima kasih sudah menonton video tutorial ini. Semoga membantu dan semoga menginspirasi teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video tutorial saya yang berikutnya. Tetap di channel Imaginaris.